Hari ini kita bahas tentang waktu ya. Tapi ternyata pembahasan tentang waktu itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Banyak orang yang berpikir bahwa waktu terakhir itu adalah waktu terpenting. Sampai keluar kalimat yang penting endingnya. Biasanya mereka itu pakai contoh penjahat di samping Tuhan Yesus ya. Tahu nggak penjahat di samping kanan Tuhan Yesus siapa yang baik namanya? Ayo yang sekolah minggu. Dulu nggak dibahas kak pas sekolah minggu? Oke. Penjahat di samping kanan Tuhan Yesus namanya Dismas. Ini penjahat yang baik. Penjahat di samping kiri Tuhan Yesus namanya Gestas. Ini penjahat yang jahat. Kok penjahat yang baik? Kok penjahat ada yang jahat? Kok penjahat ada yang baik? Bukannya semua penjahat jahat. Oke. Dismas itu adalah orang yang dianggap jahat karena memberontak terhadap pemerintahan Roma. Karena membela Tuhan Yesus. Nah ini yang orang gak pernah tahu. Ntar aja lah bertobatnya lah. Kan waktu masih panjang. Kayak penjahat di samping Tuhan Yesus. Mengakui kesalahan, mengakui diri gak layak. Akhirnya dia masuk surga. Ikutin aja teladan Dismas. Dia gak tahu kalau Dismas itu pengikut Tuhan Yesus. Dan dia disalib karena membela atau memberontak pemerintahan Roma. Dia membela Tuhan Yesus. Tapi ini gak pernah dibahas. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang waktu ya. Waktu itu dalam bahasa Yunani itu ada 3. Sebetulnya ada 4 sih. Cuma kita fokus ke 3 pembahasan ini ya. Yang pertama ada kata hora. Yang kedua ada kata kronos. Yang ketiga adalah kairos. Hora, kronos, dan kairos. Hora, kronos, kairos. Kata waktu dalam bahasa Yunani ada 3. Maka tadi di awal saya bilang, saya sudah katakan, membahas tentang waktu itu tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi tadi kita udah nyanyi ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Waktu Tuhan itu waktu yang mana? Waktu dalam pengertian apa? Kalau orang nggak pernah belajar firman, terus dia beranggapan, ya udahlah, Tuhan kalau belum jawab doa saya sekarang, mungkin Tuhan jawab doa kita nanti. Waktu Tuhan itu pasti indah. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Aduh, kita selesaikan hari ini secara jantan ya. Pembahasan itu ya. Secara jantan. Secara betina aja kak, ya udah. Terserah. Jadi waktu Tuhan itu apa pengertiannya? Kita bahas dulu ya. Kata waktu ada 3 dalam bahasa Yunani. Ada hora, ada kronos, dan kairos. Oke. Sering kita mendengar orang berkata dan bermoto, bukan awal perjalanan yang menentukan, tetapi akhir perjalanan. Sering nggak dengar kata ini? Sering nggak? Bukan awal perjalanan yang menentukan, tetapi akhir perjalanan. Pernah dengar kisah Daud nggak? Pernah dengar nggak? Pernah kak? Yang mana? Yang saya maksud. Daud itu berkenan kepada Tuhan, tapi pada akhirnya dia membuat satu kesalahan fatal. Ini yang dinamakan ceroboh ya, ceroboh. Adam dan Hawa juga pada mulanya berkenan, tapi pada akhirnya dia jatuh juga. Karena hampir semua orang setuju dengan pernyataan bahwa bukan awal perjalanan yang menentukan, tetapi akhir perjalanan, maka banyak orang Kristen pun yang ikut-ikutan setuju. Yang penting endingnya lah. Yang penting endingnya. Gue bertobatnya nanti aja lah pas sudah tua. Emang lu yakin lu sampai tua? Emang yakin? Hidup kita ini cuma singkat waktunya. 70-80 tahun. Kalau nyampe. Gak ada yang tahu kapan waktu Tuhan di sini harus ada definisi operasional ya. Jadi biar kita gak ambigu. Waktu Tuhan itu maksudnya apa? Meninggal waktu Tuhan. Atau waktu Tuhan menjawab doa kita. Nah yang mau kita jawabkan itu ya. Tapi nanti biasanya kalau kunci jawaban itu di terakhir ya. Kalau di awal namanya bukan kunci jawaban. Gara-gara konsep bahwa akhir perjalanan itu yang penting bukan awal. Akhirnya banyak orang Kristen ikut-ikutan ya.
ikut-ikutan setuju. Nah, kita mau nilai apakah pernyataan ini benar. Pernyataan yang mana, Kak? Saya ulang ya. Bukan awal perjalanan yang menentukan, tetapi akhir perjalanan. Yang penting endingnya, bro. Yang penting endingnya. Kita mau menilai statement ini. Apakah statement ini benar? Apakah akhir perjalanan hidup seseorang menentukan segalanya? Pernyataan tersebut mengesankan bahwa hanya saat-saat terakhir kehidupan seseorang yang menentukan nasib kekalnya. Kalian pernah nonton nggak film God Not Dead? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Oke, saya ceritain singkatnya ya. Jadi ada seorang profesor ateis, dia mati-matian menentang Tuhan. Tapi pada akhirnya dia percaya Tuhan. Jadi terakhirnya itu dia percaya Tuhan, dia ingin pergi ke satu konser musik rohani, di tengah jalan dia ketabrak mobil ya. Terus ketemu sama pendeta. Terus dia bilang, kamu mau terima Yesus nggak? Ya, saya mau terima Yesus. Oke, kamu diselamatkan. Enak banget. Enak banget. Selama hidupnya dia ateis, terus tiba-tiba dia bertobat. Saya lupa karena apa ya. Nanti nonton aja filmnya, God Not Dead judulnya. Enak banget. Selama hidupnya ateis, memberontak, nggak percaya Tuhan, hidup semaunya, sesukanya, terus ketabrak mobil, ditanya sama pendeta, kamu mau terima Yesus apa enggak? Terus selamat. Aduh. Atau pernah nggak dengar atau lihat secara langsung, atau dengar dari cerita orang, ada orang sakit parah, penyakit terminal, udah mau meninggal, terus ditanya, kamu percaya Yesus nggak? Kamu mau terima Yesus nggak? Iya, saya mau terima Yesus. Dibaptis saat itu juga, terus diklaim selamat. Pernah denger nggak? Atau pernah ngalamin nggak? Cerita-cerita seperti itu. Pernah nggak? Kalau pernah, setuju nggak dengan cerita semacam itu? Coba deh saya tanya dulu, setuju nggak? Jadi ada orang sakit parah, dia bukan Kristen, dia non-Kristen, terus didoain, dibilang kamu mau terima Yesus nggak? Terus dia bilang terima, akhirnya diklaim selamat. Terus pendeta bilang, dia beruntung banget ya. Untung saat-saat terakhir dia mau terima Yesus. Kalau nggak, dia nggak selamat. Selamat itu apa dulu? Selamat itu bukan hanya sekedar masuk kerajaan surga atau masuk langit baru bumi yang baru. Selamat itu apa dulu? Selamat dalam kekristenan itu bukan diizinkannya seseorang menghuni langit baru bumi baru, bukan diizinkannya seseorang masuk dunia yang akan datang. Selamat versi kekristenan bukan terhindarnya seseorang dari api neraka, bukan itu. Bukan itu. Kalau setiap orang percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi karakter atau kelakuan yang gak berubah, surga hancur lagi gak ya? Hancur gak? Hancur. Makanya harus diredefinisi. Bukan diredefinisi sih, sebetulnya kita kembali kepada pengertian tentang keselamatan yang sejati. Bukan diredefinisi ya, sekali lagi, saya ralat. Kita kembali pada pengertian keselamatan yang sesungguhnya di dalam kekristenan. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri di situ iblis, tentu mencuri, membunuh, dan membinasakan jiwa. Tetapi aku datang, Tuhan Yesus bilang, supaya kamu punya hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kata hidup di situ dalam teks aslinya zoe. Dalam segala kelimpahan, dalam teks aslinya perisos. Artinya memiliki cara hidup atau gaya hidup yang tinggi kualitasnya. Yang tinggi kualitasnya, cara hidup yang tinggi kualitasnya seperti apa? Seperti Yesus. Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia untuk memberikan teladan cara hidup yang menyukakan hati Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus itu satu-satunya teladan. Teladan hidup yang sejati. Kalau mau melihat hidup orang yang benar, atau cara hidup manusia yang benar, lihat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mempraktekannya. Tapi kan dia Tuhan kayak yang jadi manusia. Filipi 2 bilang, dia mengosongkan dirinya.
menjadi sama seperti manusia. Dikosongkan kealahannya, menjadi sama seperti manusia. Oke, kita lanjut dulu deh. Nanti malah kita jadi bahas kristologi lagi. Oke. Nanti kalau ada yang mau tanya, kamu boleh interupsi saya di bagian manapun ya, seperti biasa. Kak, aku mau tanya. Oke, silakan. Kita kembali ke pernyataan tadi ya. Ke pernyataan bukan awal perjalanan yang menentukan, tapi akhir. Yang penting endingnya. Kayak cerita tadi. Tadi Madeline sempat ngerespon ya. Pernah dengar cerita kayak gitu Kak? Atau pernah ngalamin? Yes, saya juga pernah. Bukan pernah lagi. Sering mendengar, mengalami hal tersebut. Aduh, saya geleng-geleng. Aduh, gimana mau ngasih taunya ya? Dia lebih tua dari saya jauh umurnya. Kecuali dia tanya ya. Kalau dia tanya, baru kita jawab. Jangan kita ceramahin dia, nanti jadi batu sandungan. Nah, bila konsep bahwa akhir bukan awal perjalanan, tetapi akhir perjalanan yang menentukan hidup seseorang, maka ada kecenderungan untuk tidak mulai berjaga-jaga. Ada kecenderungan untuk tidak mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum mendekati hari kematian atau menghadap tahta pengadilan Tuhan. Kalau kita punya konsep seperti ini, kita nggak punya sikap berjaga-jaga yang benar. Ntar aja lah bertobatnya lah. Hidup kan cuma sekali, nikmatin dulu lah. Ngomongin Tuhan nanti aja kalau udah tua. Emang you yakin you sampai tua hidupnya? Emang yakin pas tua bisa mengejar Tuhan? Dari muda aja susah mengejar maunya Tuhan dan melakukannya. Apalagi pas sudah tua, waduh. Makanya teman-teman yang ikut Komsel sekarang ini beruntung dikasih dengar kebenaran dari muda. Karena nggak semua dipercayain seperti ini. Nggak semua dipercayakan seperti ini. Kristen yang benar itu simpel sebetulnya. Seperti Tuhan Yesus. Kristen itu dari kata Kristianos, artinya seperti Kristus. Apanya yang seperti Kristus? Apanya? Pikirannya. Apanya yang seperti Kristus? Perasaannya. Apanya yang seperti Kristus? Tindakan dan cara hidupnya. Yang mencari dan melakukan kehendak Bapa. Jangan bilang Tuhan Yesus kan nggak belajar, enak aja dia belajar. Dia belajar Taurat umur 12 tahun, dia berdebat dengan siapa? Ayo, dengan siapa? Dengan guru-guru di bait Allah. Dengan penatua di bait Allah. Gila, umur 12 tahun udah punya hikmat yang sedemikian rupa. Tuhan Yesus itu nggak pelayanan sampai umur 30 tahun. Umur 30 tahun dia baru pelayanan. Jadi selama 30 tahun dia ngapain Kak? Belajar. Tuhan Yesus pelayanannya umur berapa tadi? 30 ya? Meninggalnya umur 33 tahun setengah. Berarti dia pelayanan 33 tahun. 3 tahun setengah dia pelayanan. Sisanya dihabiskan untuk belajar. Jangan bilang Tuhan Yesus nggak belajar, ingat dia dikosongkan. Jadi nggak ada lagi yang bisa bilang Tuhan itu nggak adil. Masa kita disuruh jadi sempurna? Iya. Tuhan Yesus aja jadi manusia ngasih tahu cara hidup yang sempurna itu. Masa kita nggak percaya sama Tuhan kita? Kita dikasih fasilitas supaya kita bisa dikembalikan ke rancangan semula. Tadi saya belum sempat meneruskannya. Selamat itu apa? Selamat itu artinya usaha Tuhan mengembalikan kita manusia ke rancangan semula. Ulang-ulang ya. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Bukan selamat dari api neraka, bukan. Lanjut ya. Jadi konsep ini sebetulnya membahayakan. Konsep tadi ya, yang penting endingnya. Ini membuat kita memiliki sikap tidak berjaga-jaga. Ini adalah sebuah kecerobohan. Sebab kita tidak pernah tahu kapan saat terakhir hidup kita. Kita nggak pernah tahu. Hari ini, besok, atau lusa bisa aja.
Bisa aja. Yang pentingnya bukan cara matinya sih. Kan ada yang ributin cara mati ya. Orang Kristen matinya nggak boleh dibakar. Kan Tuhan menciptakan manusia tubuh jiwa roh. Kalau dibakar nanti dia nggak punya tubuh lagi. Wah, ya udahlah. Itu nggak usah kita omongin di sini ya. Kita kan lagi ngebahas itu. Yang penting itu bukan cara matinya. Mau dia mati ketabrak kereta, kayak mau mati normal, kayak mau mati sakit keras, kayak mau kena corona, kayak kena covid ya. Yang penting bukan cara matinya. Yang penting itu cara hidupnya. Di waktu yang singkat ini cara hidup kita itu mau seperti apa? Jadi jelas orang yang punya konsep seperti yang tadi ya adalah orang yang ceroboh ya. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup. Kita tidak pernah tahu saat terakhir kita itu kapan. Itulah sebabnya Tuhan jarang sekali memberitahu kapan seseorang dipanggilnya pulang. Tapi kalau orang yang dekat sama Tuhan, dikasih sinyal tanda-tanda. Bentar lagi kamu pulang ya nak. Biasanya dia bekerja lebih giat, keras. Sebetulnya hal ini paralel dengan hari kedatangan Tuhan. Kita nggak tahu kapan hidup, apa waktu terakhir hidup kita ini sebetulnya paralel dengan hari kedatangan Tuhan atau parousia, Maranatha. Tidak seorang pun tahu kapan kedatangannya kedua kali untuk menyudahi sejarah dunia ini. Kita buka deh Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat yang ke-36. Oke, minta tolong Lisa baca Lis. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Yes. Hari kedatangan Allah anak atau Tuhan Yesus. Nggak ada seorang pun tuh yang tahu. Baik malaikat-malaikat, Allah anak sendiri tidak tahu. Justru lebih ngeri nggak tahu kapan kita meninggal, karena bisa kapan aja. Kalau orang tahu kapan dia akan meninggal, pasti dia akan mulai bersiap-siap. Bener nggak nih? Kalau misalnya ada orang dieksekusi mati, waktu hidup kamu, kalau orang dieksekusi mati kayaknya nggak dikasih tahu deh kapan waktunya. Orang divonis mati deh. Divonis mati karena penyakit maksudnya. Pak, waktu Bapak sisa 2 minggu lagi. Itu juga paling lama. Bapak kena kanker stadium 4. Wah, pasti ngejelp tuh. Di sisa akhir hidupnya apa yang dia buat? Pasti bertobat ya orang itu ya. Pasti dia melakukan sesuatu yang selama ini dia nggak pernah lakukan. Dia berusaha untuk hidup baik. Itu kalau tahu kapan kita mati ya, kapan kita meninggal. Tapi kalau kita nggak tahu, seperti yang memang kita alami, realitas kematian itu nggak ada yang tahu. Orang muda kan jarang sekali berpikir tentang kematian, tentang kekekalan. Yang penting senang-senang aja nikmatin hidup. Hidup ini kan cuma sekali, nikmatin aja. Dia nggak tahu kematian itu bisa menjemput orang kapan aja. Karena kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil pulang, seharusnya kita harus memiliki sikap berjaga-jaga yang melebihi orang yang tahu kapan hari kematiannya. Jangan kebalik dong. Yang kita hadapi ini bukan bangkrut, bukan menjadi miskin, bukan kematian, tapi kekekalan.
Yang kita hadapi bukan sekali lagi bukan penyakit parah, bukan bangkrut, bukan kematian, tapi keabadian, kekekalan. Masalahnya abadi atau kekal bersama Tuhan atau tidak bersama Tuhan. Keabadian atau kekekalan di luar Tuhan itu di Alkitab itu dikatakan tidak terdefinisikan sakitnya. Sakit terpisah dari Tuhan maksudnya, maut. Maut itu bukan kematian. Makanya kalau ada orang bilang di janji pernikahan ya, sampai maut memisahkan kita. Maut di situ bukan kematian ya. Maut di situ artinya terpisah dari Allah selamanya. Sampai maut memisahkan kita. Jangan amin ya. Sampai maut memisahkan kita. Sampai maut itu bukan kematian sekali lagi ya. Maut itu artinya terpisah dari Allah selamanya. Sekali lagi Alkitab bilang ini tidak terdefinisikan. Sakit yang tidak terdefinisikan. Kalau manusia tahu hari kedatangannya, hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka sikap berjaga-jaga yang benar tidak dimiliki secara patut. Pertobatan seseorang pun juga tidak benar. Pertobatan yang dilandasi rasa takut. Kata takut itu ada dua ya. Ada scary, ada respect. Wah, tahun 2012 kan tahu ya, kita semua pernah ngalamin ya. Sampai ada filmnya 2012. Tahun 2012 kiamat. Takut tuh. Pada takut. Sampai teman saya yang waktu itu lagi ujian nasional, dia nggak belajar. Dia bilang gini di tongkrongan, gue nggak belajar, lu belajar nggak? Belajar lah. Kok lu nggak belajar? Bentar lagi kiamat, woi, katanya gitu. Dia bener-bener menghayati itu. Akhirnya nggak belajar. Dia bener-bener bersikap seolah-olah sebentar lagi kiamat. Bulan Desember kiamat, ngapain lu belajar katanya. Ini bener-bener ada manusia kayak begini ya, teman saya. ...2012 dikabarin kiamat. Terus banyak orang yang takut. Ada juga yang bagiin hartanya sampai ada yang gila. Tantenya teman saya tuh gila. Gara-gara dia tahu 2012 akan kiamat, dia orang kaya, dia bagiin semua hartanya. Ternyata 2012 nggak jadi kiamat, stres jadinya. Stres. Nah ini dibilang pertobatan yang dilandasi dengan rasa takut. Takut bentar lagi kiamat, dia tahu dirinya masih banyak salah sama Tuhan. Takut karena diancam bentar lagi kiamat. Ini bukan pertobatan yang benar. Ini bukan pertobatan yang sungguh. Pertobatan yang benar itu adalah yang respect ya. Kata takut tuh ada dua. Ada scary dan ada respect. Respect itu adalah pertobatan yang dibangun dari kesadaran yang kita miliki. Metanoia. Perubahan cara pandang. Kita mengenal siapa Allah. Kita mengenal pribadinya, kita mengenal kehendaknya, dan kita melakukan. Itu pertobatan yang benar. Sama seperti kalau kita pulang malam ya ke rumah. Gue gak boleh sampai malam, kenapa? Ntar gue digebukin bokap gue. Kan ada yang begitu ya. Teman saya begitu. Jangan malam-malam ya, kenapa? Gue ntar gebukin bokap gue. Dia taat, tapi karena takut. Scary. Berbeda sama yang jangan balik malam-malam ya. Gengs, kayak gitu. Kenapa? Gak enak sama bokap nyokap gue. Gak enak. Ini namanya respect. Nah Allah gak mau kita punya pertobatan yang salah. Pertobatan yang didorong oleh rasa takut, tekanan. Makanya dibilang, pada hari kedatangannya tidak seorang pun tahu. Malaikat pun tidak. Anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Jadi kalau ada orang yang bisa meramalkan kiamat, bahkan pendeta besar sekalipun, satu kata, sesat. Sesat dia. Gak usah neko-neko, sesat dia. Alkitab jelas bilang kok, tidak seorang pun tahu. Anak pun tidak tahu. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya, yang menentukan nasib kekal seseorang
bukan hanya akhir perjalanan hidup seseorang, tetapi juga pertengahan, bukan hanya akhir perjalanan hidup seseorang, tetapi juga awal, pertengahan, dan seluruh perjalanan hidupnya. Ini yang menentukan keselamatan seseorang. Mungkin sekarang posisi kita sedang baik-baik aja, kita punya kebiasaan merenung, kita punya komunitas, kita terjaga di dalam satu komunitas maksudnya. Saat teduh kita jalan, terus kita berpikir, sekarang saya lagi ada di posisi yang aman kok. Jangan senang dulu. Pertandingan iman itu sampai akhir. Pada saat anak manusia datang yang kedua kali, adakah iman yang kudapati di bumi ini? Ada nggak orang yang masih punya penyerahan diri sepenuhnya sama Tuhan Yesus? Itu yang menang. Jadi bukan hanya akhir, tapi juga awal, pertengahan, dan seluruh hidup. Jangan seperti Daud. Daud kan awalnya berkenan. Tapi karena melakukan satu kesalahan yang fatal, tapi nggak jelas juga sih di Alkitab akhir nasib Daud itu seperti apa. Yang kita tahu nasib Adam dan Hawa ya. Yang awalnya itu dia bergaul dengan Allah sampai pada akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Dan mewariskan kodrat dosa. Yang perlu digarisbawahi sekali lagi adalah bukan hanya akhir perjalanan hidup seseorang. Yang penting endingnya, Kak. Enggak. Terserah. Itu pilihan you, pilihan kalian. Tapi yang menentukan nasib kekal seseorang itu, saya mau kasih tahu, seluruh perjalanan. Bukan hanya akhir, tapi juga awal, pertengahan, sampai keseluruhan. Makanya Alkitab bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga itu artinya sikap setiap saat. Sikap apa, Kak? Sikap mempertahankan iman. Iman itu apa? Iman itu penyerahan diri kepada objek yang dipercayai. Siapa? Tuhan. Kita nggak bisa mempertahankan iman kita kalau kita tidak memiliki kebenaran yang setiap hari kita renungkan. Merenungkan kebenaran itu setiap hari, bukan seminggu sekali. Makanya saya sering bilang, kalau cuma ngandelin komsel doang, nggak bisa. Apalagi jarang komsel, tambah nggak bisa. Bukan berarti saya ngajak teman-teman untuk supaya rame gitu di komsel. Enggak. You nggak datang pun kita nggak rugi. Nothing tulus, nggak rugi. Kamu mau datang puji Tuhan, nggak datang juga, ya terserah. Cuma kita ngarahin teman-teman yang masih muda ini, ayo kejar kebenaran. Cari tahu maunya Tuhan. Alami Tuhan. Tanda seorang yang ketemu Tuhan apa? Saya mau tanya deh. Tanda seorang yang ketemu Tuhan. Apa tuh? Tanda seseorang yang ketemu Tuhan atau mengalami Tuhan. Damai, oke. Apalagi? Damai, irene, bukan kairen ya, irene, damai sejahtera. Oke, boleh, betul. Tanda seorang yang ketemu Tuhan, apalagi? Nggak khawatir, oke. Apalagi? Esensinya belum ketemu nih. Tanda seorang yang ketemu Tuhan atau mengalami Tuhan. Apa tuh? Mau bertobat, hampir. Tanda seorang yang ketemu Tuhan. Saling mengasihi, benar, tapi hampir. Tanda seorang yang ketemu Tuhan, apa ayo? Yang bisa jawab kasih apa nih? Boneka panda ya, nanti sponsornya sama Kariri ya. Di mana-mana dikasih boneka panda ya.
Oke, tanda seorang yang ketemu Tuhan lebih susah dari game study. Sebenarnya nggak susah sih. Tanda seorang yang ketemu Tuhan atau mengalami Tuhan berubah. Berubah. Pertemuan dengan Kristus kehilangan diri. Orang yang belajar firman pasti berubah. Jangan lupakan yang tadi kita highlight ya. Bukan akhir perjalanan saja yang menentukan, tapi keseluruhan. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa awal dan pertengahan perjalanan hidup tidak terlalu penting. Seluruh waktu yang tersedia adalah kesempatan untuk bersiap-siap bertemu dengan Sang Maharaja. Ulang ya. Seluruh waktu yang tersedia adalah kesempatan untuk bersiap-siap bertemu dengan Sang Maharaja Tuhan Yesus. Makanya time is grace. Waktu adalah anugerah. Kalau kita masih dikasih waktu, masih dikasih kesempatan, berarti kita masih dipercayain untuk berubah. Jangan pada saat kita pulang bertemu dengan Sang Maharaja nanti, kita nggak bawa bekal. Nggak bawa bekal itu apa maksudnya, Kak? Nggak berubah. Nggak berubah. Jangan sampai kita nggak bersiap-siap. Jangan sampai nanti pada saat penghakiman Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Nyala kamu sekalian para pembuat kejahatan. Karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Ini berarti setiap saat seseorang harus menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan selama di dunia ini. Dan bagi orang percaya, pertanggungjawabannya adalah apakah telah menemukan identitas, menemukan panggilan, menemukan tujuan yang Allah kehendaki. Udah menemukan belum identitas dalam Tuhan? Udah menemukan belum panggilan? Udah menemukan belum tujuan? Untuk apa aku diciptakan? Belum. Kalau belum jangan ngarep pulang ya. Panjang umurnya kan kalau ulang tahun begitu ya. Buat apa panjang umurnya kalau kita nggak mencari kehendak Tuhan? Ada juga setiap ulang tahun makin pendek umur kita, iya nggak sih? Bener nggak sih? Jadi seharusnya lagu yang bener apa? Pendek umurnya. Tapi kalau kita nyanyi yang bener begitu nanti malah dimarahin. Lu nyumpahin gue mati loh. Bukan gitu, bukan gitu Kak, bukan gitu. Jadi sekali lagi, bagi orang percaya siapa kita, pertanggungjawabannya adalah apakah kita telah menemukan identitas kita yang sesungguhnya? Untuk apa kita diciptakan? Apakah kita sudah menemukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Bumi ini tuh sekolah kehidupan, school of life. 70-80 tahun ini sekolah kehidupan. Bukan rumah. Bukan rumah. Bumi ini tuh paroki. Paroki itu apa ya? Gereja, Kak. Bukan. Paroki itu bahasa aslinya artinya apa tuh? Tahu paroki ya? Paroki apa, Kak? Paroki yang di mana, Kak? Yang di Jakarta Utara apa Jakarta Timur? Bukan. Paroki itu artinya tempat menumpang. Bumi itu tempat kita menumpang. Oleh sebab itu, untuk menemukan apa yang Tuhan mau, untuk menemukan identitas kita di dalam Tuhan, untuk menemukan panggilan kita sebagai orang percaya, kita harus memanfaatkan setiap detik guna pengembangan diri untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa.
Oke, kita langsung masuk kata waktu ya. Dalam bahasa Yunani, ada beberapa kata yang dapat diterjemahkan waktu. Dalam bahasa Yunani, sekali lagi, ada beberapa kata yang dapat diterjemahkan waktu dalam bahasa Indonesia. 1, hora. Coba tulis dong di share screen. Hora. Hora artinya kata ini menunjuk kepada waktu dalam pengertian durasinya. Durasinya. Kata ini menunjuk kepada waktu dalam pengertian durasinya. Panjang pendeknya, lama singkatnya, dalam kurung deh, apostrof. Panjang pendeknya, koma, lama singkatnya. Dalam kurung 70-80 tahun. Kebalik dong, apostrofnya 70-80 tahun. Kata waktu dalam bahasa Yunani ada 3 ya, hora, kronos, kairos. Kata pertama adalah hora. Kata ini sekali lagi menunjuk kepada waktu dalam pengertian durasinya, lamanya, panjang pendeknya. Berapa lama tuh Kak? 70-80 tahun. Nah, pernah berpikir nggak sih? Kenapa kita dikasih waktu singkat 70-80 tahun? Kalau orang nggak pernah merenungkan firman, pasti dia berpikir, hidup ini singkat. Hidup ini cuma sekali, nikmatin aja. Padahal di waktu yang singkat ini, kita tuh harus bekerja keras ya. Memperbaiki diri kita. Mencari dan melakukan kehendak Bapa. Kita harus memperhatikan bahwa durasi waktu hidup kita sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Sangat singkat. Nggak ngerasa ya, nggak kerasa. Tiba-tiba udah kuliah, dulu perasaan masih sekolah SMP ya. Terus udah tiba-tiba udah kuliah atau tiba-tiba udah kerja. Nggak kerasa waktu itu. Durasi waktu itu merupakan kesempatan untuk merubah diri menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Dalam 70 tahun umur hidup ini, seseorang harus berusaha menemukan tujuannya. Menemukan untuk apa dia diciptakan. Menemukan identitas dan panggilan di dalam Tuhan. Cari tahu ya, cari tahu. Masalahnya kita nggak bisa cari tahu kalau kita nggak belajar firman. Kita nggak bisa cari tahu untuk apa kita ada, untuk apa kita hidup di bumi ini. Kenapa Tuhan menciptakan kita kalau kita nggak belajar firman. Nggak tahu, nggak bakal tahu. Tidak akan pernah. Oke. Ini yang mana yang bener nih waktunya nih? Yang Lisa kasih atau yang Yoel kasih nih? Bentrok nih. Oke. Kata kedua adalah kronos. Kronos artinya adalah waktu dalam pengertian urut-urutannya. Kronos adalah waktu dalam pengertian urut-urutannya. Kata ini yang menjadi kronologi dalam bahasa Indonesia. Jadi kata kronologi itu sebenarnya dari kata kronos. Yang artinya waktu dalam pengertian urut-urutannya. Nah, dalam kebijaksanaan Tuhan, Tuhan telah merancang segala sesuatunya itu indah. Rancangan Tuhan tersebut seperti sebuah kurikulum mahasiswa yang dirancang agar mahasiswa dapat menjadi lulusan yang berkualitas. Jadi dalam hidup ini sebetulnya ada urutan-urutan kejadian yang di dalamnya memuat pendidikan Tuhan, silabusnya Tuhan, atau kurikulumnya Tuhan. Bingung nggak ya kalau saya bilang kurikulum atau silabus?
Coba yang bingung chat. Jadi kronos ini artinya waktu dalam arti urut-urutannya. Nah, dalam waktu yang singkat, hora ya 70-80 tahun, Tuhan itu memberi kita pendidikan-pendidikan. Pendidikan-pendidikan. Tahu nggak sih kenapa masalah kita itu aja? Sebetulnya Tuhan sedang mendidik kita di bagian itu. Cuma kalau kita nggak pernah belajar kebenaran firman, kita nggak pernah tahu pendidikan Tuhan. Kenapa kita diizinkan kenal sama orang itu? Kenapa kita tinggal, misalnya kenapa saya tinggal di Priuk? Kenapa Lisa tinggal di Gading Nias? Atau kenapa Wiksi tinggalnya di mana ya Wiksi? Kembangan, Kak. Oke, kenapa Wiksi tinggal di Kembangan? Pernah cari tahu nggak? Pernah cari tahu nggak? Nah, ini sebenarnya ada maksud Tuhan. Kenapa dulu kita ngalamin kejadian traumatis? Kenapa begini, kenapa begitu? Kalau nggak belajar firman, kita nggak pernah tahu pendidikan Tuhan itu. Tapi pernah ngerenungin nggak? Sebetulnya Tuhan itu mau mendidik kita di bagian mana? Nah, ini yang disebut kronologi, urutan-urutan kejadian yang di dalamnya Tuhan merancang kurikulum agar kita bisa mencapai kodrat ilahi, agar kita bisa mengenakan pribadi Tuhan Yesus. Pernah berpikirkah? Sebetulnya pernah, iya oke pernah. Tadi Wisi juga bilang pernah. Tapi ngerti nggak? Nah ini pertanyaan yang lain ya. Kalau ditanya pernah. Kalau ditanya ngerti nggak? Segala sesuatu tuh ada hikmahnya, sabar, ada hikmahnya. Kan kita sering digituin ya. Atau bahkan kita sendiri yang bilang itu. Semua ada hikmahnya. Ya apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Kalau kita nggak punya kebenaran firman, pemahaman yang didapat dari kebenaran, boleh jujur nggak? Nggak ada hikmahnya tahu. Kita nggak ngerti apa hikmahnya. Jadi jangan bilang apa hikmahnya. Bukan berarti perkataan itu salah. Tapi kalau kita nggak belajar firman terus kita bilang semua ada hikmahnya, ya apa hikmahnya? Kita sendiri nggak tahu sebetulnya. Kenapa nggak tahu? Karena nggak belajar merenungkan kebenaran Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus dikasih ke orang percaya. Roh Kudus ingat ya, Parakletos dunamis. Parakletos artinya penolong, yang menolong kita untuk mengerti segala kebenaran. Kata yang kedua adalah dunamis, yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran itu. Makanya kalau kita udah paham kebenaran, terus ada kejadian yang sesuai dengan logos yang kita pelajari, pilih logos itu. Lakukan logos itu. Tapi sakit, Kak. Ya memang sakit. Bagi orang Kristen, wah ini prinsipnya kelihatannya ekstrim, padahal standarnya ini. Kalau kita menjadi orang Kristen yang benar, kita mulai mengerti. Ternyata menjadi orang Kristen itu no option. No option. Tidak ada pilihan. Kita nggak boleh ada di stage mediokritas. Mediokritas itu abu-abu. Ekstrim sekalian, tidak ekstrim ya, mendingan gak usah sama sekali. Oke, kata yang ketiga ya. Nanti next kita bahas lanjutannya, karena ini waktunya sudah habis. Tapi saya mau kasih pengertian dasarnya dulu. Kata yang ketiga adalah kairos. Sering dengar nggak kata kairos? Saya rasa banyak yang mulai menggunakan kata ini. Kairos. Kairos itu artinya waktu. Waktu dalam arti atau pengertian momentum. Kairos berarti momentum. Momentum itu apa? Momentum itu kesempatan. Momentum itu kesempatan.
Contohnya Kak, ya ini sekarang. Ini momentum, kesempatan kita untuk berubah. Ada teman-teman yang ngerespon, ada teman-teman yang nggak ngerespon. Ini kesempatan, momentum, kairos. Efesus 5 ayat 16 tadi di games dibahas ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakanlah waktu yang ada di situ, coba kita buka dulu deh. Efesus 5 ayat 16. Oke, baca dulu, Lis. Efesus 5 ayat 16. Yes. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oke. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Buka kata waktunya, Lis. Kata waktu dalam bahasa aslinya apa itu di situ? Kairos. Kairos. Pergunakanlah kairos yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Apa tuh Kak? Komsel. Karena ada saatnya kita sama-sama, ada saatnya kita nggak sama-sama. Mumpung kita sama-sama, ayo kita belajar bareng-bareng. Jangan kasih kesempatan sama iblis buat menyibukkan diri kita dengan kegiatan yang tidak jelas. Musuh dari hubungan itu sibuk tahu. Musuh dari hubungan apa Kak? Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Musuh dari hubungan adalah sibuk. Ayo bareng-bareng. Musuh dari hubungan adalah sibuk. Coba Yoel bilang, musuh dari hubungan adalah sibuk. Musuh dari hubungan adalah sibuk. Mantap. Evi, musuh dari hubungan adalah sibuk. Musuh dari hubungan adalah sibuk. Oke. Sekali lagi, minta tolong Madeline. Musuh dari hubungan adalah sibuk. Musuh dari hubungan adalah sibuk. Ada Madeline nggak ya? Oke. Nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Musuh dari hubungan itu sibuk. Jadi sesibuk-sibuknya teman-teman, tapi kalau kita nggak punya kegiatan merenungkan, habis kita. Terbawa kita sama arus dunia. Terbawa sama arus dunia. Oke. Terakhir nih ya. Ada saat-saat yang berharga. Ini masih pembahasan kairos. Artinya momentum tadi ya. Ada saat-saat yang berharga dan sangat berarti dalam kehidupan ini. Di mana Tuhan menggarap seseorang. Momentum tersebut atau kesempatan-kesempatan tersebut atau kairos-kairos tersebut merupakan vitamin bagi jiwa kita yang merubah selera jiwa kita. Yang merubah warna selera jiwa seseorang menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Nah, warna jiwa ini sebetulnya menentukan kualitas kita. Jadi kalau dibilang waktu Tuhan adalah yang terbaik, tapi kita nggak pernah belajar merenungkan firman Tuhan, sampai kapanpun tidak ada waktu yang terbaik. Waktu Tuhan itu kapan, Kak? Waktu Tuhan itu ya saat ini, saat yang akan kita lewati nanti, besok, lusa, itu waktu Tuhan. Semua itu waktu Tuhan. Jadi kita kalau bilang waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan apa nih pengertiannya nih? Jawaban atas doa kita. Semua itu Roma 8 ayat 28 deh kita buka deh terakhir. Ini ayat sering ya, sering kita buka. Roma 8 ayat 28. Oke, sekalian Riri tolong baca Ri. Roma 8 ayat 28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yes, kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, setiap saat, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi waktu Tuhan itu kapan, Kak? Setiap detiknya itu waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu harus dipandang sebagai kesempatan ya. Harus dipandang sebagai kesempatan. Entah kita mau menyadarinya atau tidak, waktu Tuhan itu setiap detiknya sangat berharga. Waktu Tuhan itu setiap saat. Karena setiap detiknya itu mengerjakan keselamatan. Amin.